warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk menyampaikan pendapat saya terhadap kontra akan mosi. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah penggunaan influencer oleh pemerintah itu sangat berguna dalam menyebarkan informasi langsung dari pemerintah. Mengapa demikian? Karena saat ini gadget sudah menjadi kebiasaan atau bagian dari gaya hidup masyarakat. Jika Anda tidak menggunakan gadget, maka Anda tidak akan melihat video ini. Maka hampir semua orang menggunakan gadget, sehingga influencer berperan untuk meneruskan informasi dari pemerintah kepada khalayak umum menggunakan media sosial. Dan yang kedua, masyarakat sebagai pengguna media sosial cenderung lebih sering melihat para influencer ketimbang para pejabat itu sendiri di seluruh media yang ada di Indonesia ini. Lalu yang ketiga, influencer di balik pengaruh politik yang sangat berbeda di kalangan masyarakat penuh dengan kebinekaan, maka akan banyak sekali masyarakat yang tidak suka kepada tokoh-tokoh pejabat tertentu, sehingga influencer datang sebagai media penengah dan bagian dari koalisi netral untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat menerimanya. Apalagi terutama banyak dari influencer yang diidolakan para masyarakat, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk melihat para influencer tersebut dibandingkan melihat para pejabat yang ada di TV-TV ataupun pada media-media lainnya. Sehingga jika para pejabat yang menyampaikan tanpa ada dampingan dari influencer, maka akan banyak dari masyarakat yang berpikir untuk menolak mentah-mentah, serta malah akan melakukan pemberontakan terhadap mosi yang disampaikan oleh pemerintah. Apabila para ahli saja yang menyampaikan, perlu diketahui bahwa penyampaian para ahli tidak pasti akan membuat masyarakat paham dengan apa yang ia sampaikan. Karena para ahli minim dalam pengalaman bidang komunikasi, sehingga masyarakat bisa jadi malah tidak paham akan kebijakan yang disampaikan karena disampaikan menggunakan bahasa-bahasa yang sangat rumit. Maka saya sekarang ingin membantah pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan oleh pada pihak promosi. Yang pertama, dengan alasan legitimasi demokrasi. Legitimasi demokrasi, justru dengan menggunakan influencer kita dapat menjalankan demokrasi yang seharusnya. Bagaimana penyampaian kebijakan, informasi kebijakan yang telah dibuat itu disampaikan melalui pihak yang netral, sehingga para seluruh kalangan golongan dapat menerima secara langsung dan cenderung lebih menerima dibandingkan jika pejabat yang menyampaikan. Karena mau bagaimanapun, hasil dari kebijakan merupakan hasil mufakat dari yang sudah dimusyawarahkan oleh pemerintah. Sehingga dengan ini demokrasi akan berjalan dengan baik karena penyampaian yang diterima oleh semua orang dan semua golongan. Yang kedua, bahwa sebagai mendasarkan keseriusan masyarakat jika influencer yang menyampaikan dapat menyebabkan ketidakseriusan masyarakat dalam menanggapi kebijakan, maka justru itu adalah salah satu upaya sebagai keseriusan masyarakat dalam menanggapi kebijakan. Justru dengan jika para ahli atau para pejabat yang menyampaikan, masyarakat cenderung tidak peduli. Masyarakat hanya memperdulikan orang yang berkaitan dengannya atau yang diidolakan olehnya. Apabila influencer yang menyampaikan para kebijakan yang dibuat, maka masyarakat akan cenderung wah dan akan menelusuri apa kebijakan yang dibuat. Justru masyarakat akan lebih tertarik dibandingkan daripada para pejabat yang menyampaikan. Namun ini juga dapat diberikan solusinya. Kita bisa menggunakan pejabat sekaligus influencer sebagai media informasi komunikasi dalam penginformasian kebijakan. Jadi apa yang disampaikan influencer akan dikontrol oleh pejabatnya dan para ahli.
sehingga tidak akan terjadi miskomunikasi. Maka pernyataan Mbak tersebut dalam menyatakan bahwa ini dapat menyebabkan miskomunikasi dapat tersolusikan dengan baik dengan cara yang pertama bisa dibuat naskahnya, lalu dikontrol syutingnya dan lain-lain, sehingga miskomunikasi ini akan terminimalisir. Sehingga apa kesimpulannya? Yang saya dapat simpulkan dari seluruh apa yang saya bicarakan ini, bahwa penggunaan influencer tidak sekalipun memiliki efek buruk, tapi lebih banyak memberikan benefit dan manfaat yang lain. Sehingga apa? Sehingga pelarangan penggunaan influencer ini sangat tidak beralasan yang kuat, cukup kuat untuk dilakukan. Sehingga apa yang harus dilakukan adalah tidak mengubah kebijakan ini dan tetap menjalankan, serta membiarkan para pejabat-pejabat yang menggunakan influencer sebagai salah satu subjek, salah satu orang yang menginformasikan kebijakan kepada khalayak luas. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.